warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Pada malam ini yaitu pengajian kita Al-Quran, tafsir Al-Quran dari kitab Tanwirul Mikbas atau Ibnu Abbas dan tafsir Aisyarut Tafasil surat Al-Maidah ayat 87. Silakan dibuka surat Al-Maidah ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام يا أيها يا قيوم برحمتك نستغيث يا أيها يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tu'arrimu, janganlah mengaramkan kamu sekalian. Haram itu al-man'u, mencegah, melarang. Aila tamtani'u, maksudnya jangan mencegah, melarang kalian semua. Thayyibatima, pada beberapa baiknya apa-apa. Thayyibatima, baiknya apa-apa, sucinya apa-apa, bagusnya apa-apa. Ahalla, yang telah menghalalkan siapa Allahu Allah, lakum, untuk kalian semua. Apa yang Allah bolehkan untuk kalian, apa yang Allah izinkan untuk kalian, termasuk pernikahan, makanan dan minuman, itu jangan kau haramkan. Yang oleh Allah diizinkan, dibolehkan, dihalalkan, jangan kau haramkan. Nah, termasuk ayat ini Allah turunkan terhadap 10 orang. Itu 10 orang golongan dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq. Ayat ini termasuk Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, masuk Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Mad'un al-Jumahi. Nah, ini wa Miqdad bin Aswad al-Kindi, wa Salim, dan Salim maula Abi Hudzaifah, bekas budaknya Abi Hudzaifah bin Utbah. Ini termasuk 10 orang. Salman al-Farisi, Abu Dzar, ini kan yang terkenal, Ammar bin Yasir, yang terkenal pejuang-pejuang Islam. 10 orang ini dinasihati, diturunkan ayat ini. Ammar bin Yasir itu tawafaku, pas nyocoki pi Utsman bin Mad'un, dia silaturahim ke rumahnya Utsman bin Mad'un. Dia keturunan ayat ini juga, Ammar bin Yasir itu. Ammar bin Yasir ini yang terkenal dengan politik lesan. Itu dia kalau apa adanya ngomong saat itu terbunuh dia. Tapi dia tidak mengikuti alurnya bapak dan ibunya. Ngomong tentang Nabi Muhammad itu piye. Nabi Muhammad ternyata adalah Nabi Rasul, dibunuh. Nah aku ngomong kaya bapak mbak ya dipateni pisan. Uli ngomong piye, menurut kue Muhammad ku piye. Nah, dijawab oleh Ammar bin Yasir, itu gendeng Muhammad kuwi. Ngedan, selamat. Padahal artinya tidak begitu. Begitu itu boleh dalam melaksanakan Islam, syariat Islam, kalau memang terjadi keadaan yang terpepet seperti itu. Yaitu 10 orang ini tadi, Allah yakulu, tidak boleh makan dan tidak boleh minum illa kutan, kecuali kutan, sak kekuatan, sak wargan saat itu. Dan tidak boleh mendatangi istri, dan tidak boleh makan daging dan juga gaji, walaupun mereka sudah mewajibkan dirinya waktu itu. Nah, itu mereka itu tidak makan daging, tidak makan. Jadi istilahnya barang-barang yang halal itu ya tidak mendatangi istri. Kenapa? Masuk mengganggu ibadah saya. Akhirnya istrinya ya diinggurkan, tidak diapa-apain. Ora kumpul karo bojone, ora makan daging, ora makan lemak. Walaupun mereka mewajibkan dirinya untuk itu, tidak makan, tidak minum, kecuali hanya kekuatan sak kuatnya, sak ngadegan, sak kekuatan, dan tidak mendatangi istri, tidak makan daging. Walaupun mereka sudah mewajibkan dirinya seperti itu, Allah melarang hal seperti itu. Diturunkanlah ayat tersebut. Jadi asbab nuzulnya itu seperti itu. Ibadah tok karpe, ora golek donya wis. Mbak bojone ora dikumpuli karena sholat malam terus.
sholat malam terus sampai ndak ngumpuli istri. Ya. Dan juga diturunkan terhadap mereka ayat ini, yaitu la tu'arimu thayyibati ma halallahu lakum, masuk makanan dan minuman itu kan boleh lu makan dan minum itu mereka pokoknya orang mati ngono ae ini kan. Ya, makan sidik tirakat lah karepe. Dinggo ibadah kabeh waktu-waktunya itu. Termasuk jima ndak jima istrinya. Makan minum ya tidak enak-enakan apalagi tuku daging. Seperti kita begini. Itu begitu itu malah salah. Ya nek matono urip iku. Ya mangan, ya ngombe, ya mbuju. Aja enggak mbuju. Ya golek bojo sing cocok karo kowe. Ora cocok ya aja dienggo. Ya. Makanan juga gitu, yang mau saja yang kita makan, kalau enggak mau jangan dimakan. Wala taqtadu, dan jangan sampai melampaui batas kalian. Sebaliknya ini, melampaui batas itu biqatil madzakir, dengan memotong beberapa zakar. Perinsilannya dihilangi, mana enggak intisar atau ya zakarnya itu dipotong pakai gunting atau pakai silet. Sehingga sudah hanya enggak atau dikebiri gitu. Dulu itu begitu itu. Nah di sini bahasanya biqatil madzakir, dengan memotong beberapa zakar. Berarti kan zakarnya direb itu. Dipotong. Orang gue zakar sampai kaya ngono iku ben aja sampai jima bojone. Ngono iku jenenge nglewati batas. Barang dibolehkan, diizinkan kok malah kamu hindari. Innallaha, sungguhnya Allah itu la yuhibbu, tidak mencintai Allah al-mu'tadina, pada orang-orang yang melampaui batas, melewati batas dari halal ke haram. Asalnya halal sampai haram. Wong asalnya halal kok diharamno fil muslati, di dalam yaitu membunuh muslah ataupun mateni cicil, jadi mencicil, mateni tapi dicicil. Wong iku mestine hukum pati, tapi enggak dipateni langsung. Kupinge direp, mari kupinge terus jakarnya direp, mari jakarnya terus apa irunge direp. Jadi enggak langsung tuncep mati gitu, enggak. Itu enggak benar. Allah enggak senang kepada orang seperti itu. Kalau memang orang itu mendapatkan hukum bunuh ya dibunuh gitu aja, sekali tindakan yang bisa meninggal. Itu maksudnya begitu. Wala taqtadu termasuk ya itu termasuk tidak itu. Tidak itu melampaui batas, tidak ada izinnya begitu. Nah, terus oleh Allah ditegaskan. Jadi oleh Allah ditegaskan. Halalan thayyiban itu kami tafsirkan supaya apa? Jangan sampai keliru. Wakulu, dan makanlah kalian mimma, dari apa-apa rozaqo, yang telah memberi kepada kalian siapa Allah. Makanlah apa-apa dari apa-apa yang telah Allah berikan untuk kalian. Halalan secara halal, thayyiban lagi bagus. Dari makanan dan minuman itu mubah kok boleh, yang pokoknya tidak jijikno dan juga nyukeri. Contohnya kaya minyak biawak, kowe ora arep ya wis, ora arep ya aja metu hukum. Wis ora arep ngono ae. Bukan makanan minuman. Wah aku jus mangga gak gelem, ang seneng aku jus apokat. Ya sudah aja diharamno manggane kuwi. Mau nggak gelem karo mangga gitu aja. Itu contohnya seperti itu. Jadi halalan itu lepas dari larangan, thayyiban lagi bagus. Pokoknya pantas dimakan. Pantas dimakan. Wattaqu, dan takutlah kalian Allah, pada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Alladzi antum, yang mana kalian bi, dengan Allah itu mukminuna, orang-orang yang beriman.
Kalau dengan Allah itu iman, kalian ya supaya ikuti perintah Allah. Jangan sampai muslah. Muslah itu nyicil, mateni cicil, atau ngaramkan apa-apa yang Allah telah halalkan untuk kalian. Itu. Jangan sampai mengharamkan apa-apa yang Allah telah halalkan untuk kalian semua. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi ada tuntunan. Ini pembahasannya lain, jadi makan dan minumlah dari apa-apa yang telah Allah berikan untuk kalian secara lepas dari ikatan dilarang dan bagus, tidak dijikno. Itu baik makanan maupun minuman, silakan dimakan dan minum. Kalian supaya takut kepada Allah yang mana Allah itu kau imani, kau percayai. Ya peraturan-peraturannya ya kau percaya, kau yakin ya, supaya diindahkan, jangan sampai yang Allah haramkan kau halalkan atau sebaliknya. La yu'akhidukum, ini lain lagi sekarang. La yu'akhidukum tidak akan menyiksa atau menindak kepada kalian siapa Allah bilagwi sebab lahan. Allah tidak akan menyiksa kalian semua karena lahan. Yang mana lahan itu adalah tanpa sengaja sumpah, keluar sumpah. Bil aimanikum, di dalam sumpah-sumpah kalian. Bigori kostis yamin, dengan tanpa sengaja sumpah. Itu namanya lahan, sumpah lahan. Yaitu bikafarati aimanikum, dengan menebus sumpah kalian bilagwi sebab lahan. Itu Allah tidak akan memberikan sanksi, tidak akan memberikan yaitu siksaan sebab sumpah lahan. Walakin yu'akhidukum, akan tetapi akan menindak Allah kepada kalian bima sebab apa-apa aqattum yang sengaja kalian al-aiman, untuk beberapa sumpah. Kalian sengaja untuk sumpah dengan hati kalian. Yaitu contohnya bi antab alu aulatab alu. Jikalau kamu mau melakukan atau tidak melakukan. Sengaja. Apakah mau melakukan atau tidak melakukan. Nah itu ada efeknya, ada akibat yang harus diterima, yaitu harus bayar kafaroh. Itu namanya akan ditindak kalau memang apakah mau melakukan sesuatu atau tidak, yaitu dengan bidomiri kulubikum bil aiman, dengan simpanan hati kalian dengan sumpah. Memang hati kalian mau sumpah, nah, itu apakah mau melakukan atau tidak melakukan. Nah itu pak kafaratuhu, maka adapun tebusannya sumpah, yaitu kafaratul yamin, tebusannya sumpah allati laisat bilagwin, yang tidak lahan. Jadi benar-benar sumpah mau melakukan atau tidak. Itu it'amu asaroti masakina, memberi makan 10 orang-orang miskin. Nah itu kafarotnya, tebusannya. Min ausati, dari tengahnya, min a'dalimatut imun, dari lebih tengahnya apa yang kau berikan makan, ahlikum, pada keluarga kalian, termasuk minal hubji, apakah itu roti, lupa roti, wal adami, wal idami, dan lawuh, tagdunahum, yang makan pagi kalian, memberi makan pagi kalian pada keluarga, watak sunahum, dan maka memberi makan sore kalian pada keluarga. Yang pantas lah, yaitu 10 orang miskin. Itu kafaroknya sumpah. Makanya jangan sumpah-sumpah apakah mau melakukan atau tidak. Mau melakukan ternyata tidak, itu harus dibayar kafaroh itu. Atau tidak melakukan ternyata melakukan, yaitu harus membayar kafaroh. Kafarotul yamin namanya. Itu yang disebut yu'akhidukum, memberikan sanksi Allah pada kalian.
Kalau tidak memberi makan ya au kiswatuhum atau memberi pakaian mereka 10 miskin itu. Au kiswatu asaroti masakin atau pakaian 10 orang miskin bikodrima dengan ukuran apa-apa yuwari yang nutupi bi dengan ma yuwari yang nutupi orang yang bayar bi dengan ma auratahum pada aurat mereka 10 miskin. Mil apatan apakah itu selimut atau komisan atau gamis atau izaron atau sarung, silakan. Pokoknya 10 yang bisa nutupi aurat daripada mereka. Jadi bisa berupa makanan 10 orang miskin atau pakaian 10 orang miskin. Ya makanan ya yang layak untuk dimakan keluarga. Kalau memang pakaiannya pakaian yang bisa nutupi aurat bagi keluarga. Atau ketiga au tahrir raqabatin atau memerdekakan budak. Nah ini agak mahal. Nah, kaifa ma yakunu, bagaimana yakunu barang-barang yakunu yang akan terjadi apa ma ya terserah. Budak dari mana yang harus dia merdekakan. Pokoknya itu sebagai kafaroh sumpah. Paman maka barang siapa. Lah ini kalau sudah hukumnya dulu dilakukan pertama memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 miskin atau ya memerdekakan budak. Kalau ketiga-tiganya ini tidak bisa, paman maka barang siapa lam yajid yang tidak menemukan siapa orang, menjumpai orang atau punya orang minha ula isalasati dari demikian 3 sayan sama sekali. Ternyata 3 itu tidak dijumpai, tidak punya, tidak mampu. Ya, makanya terutama ini orang yang biasa ngucap ini. Ya nanti saya ternyata tidak. Oh iya saya janji kepada anak saja sumalaya pilahu itu tidak boleh, harus diberikan. Itu termasuk janji-janji kepada anak sumalaya pilah. Kemudian tidak netepi janjinya kepada anak itu termasuk harus ditagih, gitu. Harus dijaluk. Kalau tidak ada sama sekali pasyamu salah satu ayamin maka puasa 3 beberapa hari tatabuan secara terus menerus, tidak boleh dilet-let, harus terus. Dalikal ladzi dzukirtu, demikian itu yang kusebutkan itu kafaratu aimanikum, katanya Ibnu Abbas. Itu tebusannya sumpah-sumpah kalian. Idza alaqtum, ketika bersumpah kalian, telah bersumpah itu summa asantum, anastum, kemudian melanggar kalian. Apakah mau melakukan lalu dilanggar, ternyata lebih bagus dilanggar, nah, melakukan saja. Atau tidak melakukan, ternyata sumpah mau melakukan ternyata tidak melakukan. Bagusnya begitu. Maka tidak melakukan atau tidak itu dilakukan harus ditebus dengan sumpah. Contohnya arpe sedekah. Ternyata orang sedekah, ora sida sedekah beberapa. Wala dinggo bayar utange sedekah. Nah ini tidak sedekah kan, tidak jadi sedekah, maka ini harus di kafaroi dengan sumpah 10 miskin tadi memberi makan atau pakaian atau memerdekakan budak. Wafadu dan memeliharalah kalian aimanakum pada sumpah-sumpah kalian, labdo aimanikum pada lafaz atau kalimah yang sumpah kalian, wa kafaratu aimanikum dan tebusan sumpah-sumpah kalian itu supaya dijaga itu karena perintah dari Allah supaya kita jangan sampai salah. Kadzalika seperti demikian ini, hakada seperti ingatlah seperti demikian ini penjelasan tentang sumpah, yubayinu menjelaskan siapa Allah lakum pada kalian. Allah menjelaskan ayatihi pada ayat-ayat Allah, yaitu amrohu perintah Allah, wa nahyahu larangan Allah, kama bayana seperti menjelaskan Allah kafaratul yamin pada tebusan sumpah tadi itu. Banyak hukum-hukum yang merupakan perintah, bakal larangan Allah. Nah, itu kalau dilanggar
tidak melakukan, maunya mau melakukan, ternyata tidak melakukan. Nah itu harus dikafarai sumpah. Atau tidak melakukan, ternyata yang lebih bagus harus melakukan. Yaitu harus dikafarai sumpah. La'allakum supaya kalian itu taskuruna bisa bersyukur kalian semua. Supaya kalian bisa bersyukur litaskuru bayana'u agar kalian semua bisa mensyukuri tentang keterangan Allah. Keterangan Allah seperti ini bersyukur. Kamu bisa ketemu, dengar ayat-ayat Allah dikajikan. Bil amri wan nahi dalam perintah dan larangan. Ini merupakan anugerah dari Allah. Kalau Allah tidak izinkan kita, tidak ketemu pengajian begini. Makanya supaya kalian mensyukuri tentang keterangan Allah yang sedemikian ini, baik itu berupa perintah maupun larangan. Jadi ayat 87 sampai 89 ini memiliki tujuh kesimpulan. Pertama adalah hurmatu takrimi ma abahallah ka hurmati ta'lili ma aharramallahu azza wa jalla. Artinya haramnya mengharamkan apa-apa yang telah Allah bolehkan. Itu haram hukumnya. Mengharamkan apa-apa yang Allah bolehkan. Seperti mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu kan ka'urmati taklilima, seperti haramnya menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Tidak boleh. Jadi haram mengharamkan apa yang Allah bolehkan. Seperti haramnya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Barang kalau sudah diharamkan, ya tidak boleh dibolehkan. Seperti halnya barang yang sudah dihalalkan, ya tidak boleh diharamkan, sebaliknya. Contohnya nikah, makan, minum. Nah itu kan nikah itu jima istrinya boleh. Gara-gara ibadahnya mungkin menurut kepahaman daripada dia mengambil satu dalil, satu hujah lewat batas. Nah, itu makanya Allah tidak senang terhadap orang yang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Bayanu mada harsi sahabah ala taatillah khaufan min iqabihi wa tama'an fi in'amihi. Menjelaskan tentang pemberian hirsi sahabah, yaitu keinginan sahabat, semangatnya sahabat untuk taat kepada Allah karena takut dari siksanya dan mengharap watomaan dan mengharap bi'an'ami di dalam kenikmatan Allah. Jadi ya kalau para sahabat memang ya keinginan sahabat untuk taat pada Allah itu karena rasa takutnya dari siksa Allah dan mengharap karena nikmat-nikmat Allah. Itu para sahabat betul-betul ya. Yang ketiga hurmatul walwi fiddin wa tanattu'i bihi. Haramnya melampaui batas di dalam agama dan haramnya menyulit-nyulitkan di dalam agama, tanattu, ngabot-ngabot no. Ya kalau sudah suci ya suci, tidak usah kemuji gitu kan istilahnya. 3 kali sudah dianu, ini enggak sampai berkali-kali sampai timbul was-was. Itu namanya tanattu itu. Hurmatul golwi juga gitu, haram melampaui batas di dalam agama. Kalau manusia ya manusia, nabi ya nabi, rasul rasul, jangan dituhankan manusia itu. Contohnya Isa. La tatruni, kalian jangan menghormati saya kama tarotin Nasara bin Maryam, seperti menghormatinya orang Kristen terhadap Isa. Sampai-sampai Isa dianggap Tuhan. Itu namanya walwun itu. Nah, itu bisa jadi dalam bidang syariah kita. Kalau sholatnya itu Nabi tuntunkan 3 kali ya 3 kali. Jangan wah saya bacanya enggak cukup 3 kali ya. Itu ya namanya golwun. Keempat bayanu kafaratil yamin fit tafsil. Penjelasan
tebusannya sumpah dengan cara rinci. Dengan cara rinci. Rincinya apa? Ya tadi itu. Kafaroh sumpah itu satu, memberi makan 10 miskin. Nah, itu yang diberikan keluarga, pantas keluarga. Yang kedua, atau memberi pakaian, itu kan? Atau memberi pakaian apakah gamis ataupun serban atau sarung atau selendang, silahkan. Yang mana pokoknya bisa nutupi aurat 10 orang. 10 orang. Nah, itu. Atau ketiga, memerdekakan budak yang iman laki-laki atau perempuan, kecil atau besar. Tiga ini orang iman disuruh milih di dalam membayar kafaroh itu. Dengan mana saja di antara tiga yang dia itu mau, gitu kan? Bisa. Kalau tidak ada terpaksa apa? Yaitu puasa 3 hari, yaitu dengan cara tatabu. Seperti halnya tatabu itu terus menerus, gitu kan? Terus menerus 3 hari. Itu namanya tafsil. Tafsil itu dengan rinci. Ya, ini merupakan kalau memang tidak bisa ya bagaimana? Kafaratu aimanikum itu kafaroh sumpah kalian terakhir itu supaya dipuasai tadi. Supaya dengan puasa. Yang kelima, karohatul iktar minal halaf wa hurmatul alaf bi ghairillahi ta'ala mutlaqan. Dibencinya memperbanyak sumpah dari sumpah dan haramnya sumpah dengan selain nama Allah secara mutlak gitu. Nah, itu tidak boleh itu. Karena di dalam hadis Tirmidzi dijelaskan man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafara. Barang siapa sumpah dengan selain nama Allah, maka orang itu musyrik ataupun kufur. Hadis ini sahih. Itu kan. Jadi ingatlah bahwa Allah itu melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak kalian. Demi bapakku, itu haram hukumnya. Itu. Barang siapa sumpah maka sumpahlah dengan nama Allah. Atau kalau tidak dengan nama Allah ya diem saja. Tidak usah pakai sumpah. Aulia smut. Kalau tidak pakai nama Allah. Makanya dibenci memperbanyak sumpah. Dan haramnya sumpah dengan selain nama Allah secara mutlak. Maka saya ulangi, karena hadisnya Tirmidzi, barang siapa sumpah dengan selain nama Allah maka sungguh dia melakukan kemusyrikan atau kekufuran. Hadis ini sahih. Bahkan diingatkan kembali bahwa Allah melarang kalian untuk sumpah-sumpah dengan atas nama bapak kalian, demi bapakku. Nah, itu tidak boleh itu. Barang siapa sumpah maka hendaklah sumpah dengan nama Allah, atau kalau tidak ya diam saja. Jadi sumpah itu ada tata caranya. Yang keenam, istihbabu hansiman halafa ala tarkin mandubin au fi'lin makruhin wa takfiruhu ala dalik amma idza halafa ayatruka wajiban au ya'tiya mu'arraman fa inna anathahu wajibun wa alaihil kafarah. Disunahkan untuk melanggarnya orang yang bersumpah atas meninggalkan perkara yang sunnah atau melakukan perkara yang dibenci, itu kan? Yaitu barang siapa sumpah atas sumpah kemudian melihat yang lain selain sumpah itu kok lebih baik, maka hendaklah sumpah itu dilanggar, lakukan, yaitu melakukan hal yang lebih baik lalu dikafaroi sumpahnya itu dengan kafaratul yamin tadi itu. Adapun kafarohnya adalah ketika dia itu sumpah untuk meninggalkan perkara wajib atau melakukan perkara yang diharamkan, maka melanggarnya itu hukumnya wajib. Tapi dia wajib bayar kafaroh. Jadi jika orang itu sumpah, jikalau meninggalkan perkara yang wajib atau mau melakukan perkara yang haram, maka melanggarnya itu hukumnya wajib. Dilanggar saja, wajib hukumnya. Tapi tetap bayar kafaroh. Kafarohnya tadi itu. Beberapa sumpah itu ada 3.
Kan ini hitungan itu sebenarnya sumpah itu ada 5. Di sini diringkes ada 3. Itu termasuk lahun, sumpah lahan. Yaitu sumpah tapi tidak ada kafarotnya bagi sumpah itu. Karena tidak ada dosa di dalam sumpah itu lahwan. Lahan itu seperti yang tadi itu. Tidak sengaja sumpah keluar sumpah. Itla isma biha, karena tidak ada dosa di dalam lahan itu, makanya tidak ada kafarotnya. Yang nomor 2 al-ghamus, yaitu sumpah palsu. Al-ghamus itu Arabi itu tanya kepada Rasul, mal kabair, gitu kan, ceritanya apa yang disebut dosa besar, yaitu syirik kepada Allah. Kemudian Arabi itu tanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Dijawab uququl walidain, berani kepada kedua orang tua. Tanya lagi, kemudian apa lagi? Nabi jawab, Nabi al-yaminul ghamus, sumpah yang palsu. Sumpah palsu itu gimana Rasul? Yaitu yang memotong hartanya seseorang Islam lain dengan cara dia bersumpah palsu. Jadi dia jadi saksi bahwa dunia ini dudunya dhek. Nah, dengan sumpah palsunya maka dia diambil sumpah, ya saya menyaksikan, padahal palsu itu. Dia bukan harta dia, padahal tahu kalau itu hartanya orang itu. Sehingga harta orang tersebut hilang karena sumpahnya. Itu namanya al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Yaitu orang itu sumpah sengaja goroh. Jadi orang itu bersumpah sengaja goroh, sengaja dusta. Itu tidak ada kafarohnya bagi sumpah palsu itu kecuali tobat. Kecuali tobat kepada Allah. Tobat itu syaratnya ada 4 itu. Yaitu pertama mengakui, menyesal, dan komitmen tidak akan melakukan, dan berubah, bayar kafaroh. Yang ketiga yaminul mukafiroh, yaitu sumpah yang mukafaroh, sumpah yang perlu dibayar dengan kafaroh. Kalau tadi itu lahwun, sumpah tidak ada kafarohnya, tapi gomus ini sumpah tidak usah kafaroh. Kenapa? Itu tobat itu. Yang ketiga ini sumpah yang harus dibayar dengan kafaroh, yaitu dia itu sumpah, orang iman sumpah, sengaja sumpah, dengan sengaja mau melakukan atau tidak mau melakukan. Tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu. Kemudian dia itu melanggar sumpah tersebut. Maka melanggar sumpah tersebut harus dibayar dengan kafaroh, yang mana kafarohnya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Cuma yaknusu hadi, inilah kafaroh sumpah allati dzakara, yang telah menyebutkan siapa Allah taala kafarotaha, tebusannya sumpah, wa bayyanaha, dan menjelaskan Allah pada kafaroh. Itu sumpah yang ada kafarohnya itu dia itu sengaja mau melakukan atau tidak melakukan, kemudian dia melanggar. Kalau mau melakukan tidak melakukan, kalau dia mau tidak melakukan. Contohnya tadi sudah saya jelaskan, yaitu adanya orang itu melakukan satu hal yang memang dia sumpah untuk meninggalkan perkara wajib. Padahal dia itu harus melakukan tapi meninggalkan, atau melakukan sesuatu yang haram, mestinya tidak melakukan. Nah, ini supaya tidak mau meninggalkan perkara wajib harus dilakukan. Nah, itu. Kalau meninggalkan perkara yang haram, mau melakukan perkara harus ditinggalkan. Nah, itu harus dilanggar. Jadi kalau meninggalkan perkara wajib harus dia lakukan, kalau mau melakukan perkara haram harus dia hentikan. Maka pelanggarannya itu wajib hukumnya, melanggar itu wajib hukumnya. Itu kan. Tapi dia harus bayar kafaroh. Kafarohnya ya pilih salah satu 3 tadi. Nah, kira-kira sudah paham ya? Seperti itu. Muka-muka Allah paring barokah. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita bersama, sehingga kita dapat pemahaman dari ayat ini.
Jazakumullah khairan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Sebelum kami tutup, silakan untuk bertanya. Ada pertanyaan, silakan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini. Aduh, iki langsung ini iki terus